Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi setiap Sabtu dari Gereja Kristus Yesus Puri. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu melawan lupa. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Engkau tidak pernah melupakan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau berkenan mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya kami ini selalu ingat Engkau, ingat kehendak-Mu, ingat firman-Mu. Berkatilah waktu ini, karena kami sangat ingin mendengarkan suara Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bahan renungan kita terambil dari kitab Bilangan dan dari kitab Lukas. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bilangan pasal 15 ayat 38 dan 39. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka, turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu mengingatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya, dan tidak lagi menuruti hatimu, matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Kemudian dari Lukas, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, khusus yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, lupa, L-U-P-A, itu suatu hal yang biasa, manusiawi, dan banyak terjadi. Kita tidak suka lupa dan apalagi kita tidak suka dilupakan. Tetapi kadang-kadang sulit dihindari. Kadang lupa itu bisa lucu, ya, seperti humor yang saya dapatkan dari internet. Bisa lucu kalau kita baca tentang orang lain, tetapi bisa sakit kalau kena kita sendiri yang mengalami. Ya, di situ ditulis, sudah bikin kopi kok masih ngantuk. Kirain kenapa, lupa belum diminum. Juga di situ tulis, ke warung beliin kecap, oke. Ingat-ingat kecap, pulangnya tetap belinya minyak tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, lupa itu lucu sekali kalau terjadi kepada orang yang, tapi kepada diri sendiri seringkali bisa menyakitkan hati. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tahu bahwa saudara dan saya, kita ini ada kecenderungan lupa. Khususnya juga lupa Tuhan dan lupa kebaikan. Oleh karena itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan ini mengingatkan, jangan lupa. Yang pertama kita lihat dari perjanjian lama, seperti yang kita baca tadi, yaitu Tuhan minta orang Israel itu nanti bikin jubah, ada jumbai-jumbainya, seperti saudara lihat di gambar di situ. Ada orang bilang ronce-ronce, ya seperti benang gitu ya. Itu dibuat, Tuhan minta, bahkan di situ kan diulang-ulang ya, jumbai, untuk mengingatkan kamu supaya melakukan perintah Tuhan dan tidak lagi kamu itu melakukan menuruti hati dan matamu seperti kebiasaanmu. Jadi Allah itu tahu manusia itu dasarnya tuh cenderung lupa. Sampai Tuhan itu minta dibikinkan tanda seperti benang-benang jumbai itu loh. Mungkin yang menurut kita zaman sekarang, Tuhan kok kayak anak kecil kayak gitu, apa perlu ya Tuhan, kok sampai Tuhan peduli sih kepada hiasan jubah. Tapi ternyata memang Tuhan peduli. Bukan soal Tuhan peduli bikin hiasan daripada jubah, tetapi Tuhan sangat peduli supaya umatnya ini ingat perintahnya. Kemudian perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri. Di akhir kehidupannya di dunia ini, sebelum dia disalibkan, perjamuan terakhir,
Lalu di situ dia mengambil roti dan cawan anggur, lalu dia ngomong, perbuatlah ini, makan roti, memecahkan roti dan minum anggur ini menjadi peringatan akan aku. Hari ini saudara sekalian kalau kita membaca atau dibacakan ayat ini, kita biasanya khidmat karena dalam rangka perjamuan kudus. Tetapi coba umpama andai kata kita membayangkan Yesus ini sebagai gembala sidang kita misalnya ya. Lalu katakanlah dia itu mau dipindah tugaskan. Lalu di kesempatan makan bersama terakhir, lalu dia itu ngambil kue, ngambil minuman lalu ngomong, Bapak Ibu, perbuatlah ini ya, makan roti, minum anggur untuk ingat aku. Umpama andai kata itu terjadi hari ini, mungkin kita akan berpikir, cie Tuhan Yesus nih minta diingat ya. Ah Tuhan kok lebay kayak gitu sih. Ah Tuhan Yesus kok romantis sih. Pakai minta diingat dengan makan minum. Alah Tuhan apa perlu sih? Jangan melankolis gitu. Mungkin saudara memang rasanya apa perlu ya? Apa ini romantisme dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ingat itu sangat penting dan lupa itu sangat tidak diperkenan oleh Tuhan. Khususnya di sini. Kalau saudara dan saya melupakan pengorbanan Tuhan, itu sesuatu yang sangat serius. Sehingga Tuhan Yesus mengambil resiko, diolok-olok, diketawakan mungkin ketika dia minta diingat dengan masalah roti dan anggur. Tetapi bagi Tuhan, ingat itu sangat penting. Nah, kenapa begitu? Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ingat itu penting supaya kita dikatakan tadi, ingat melakukan perintah Tuhan, bukan ingat maunya saya, cara saya, seperti yang biasa kita perbuat. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup mengikuti perintah Tuhan, itu seperti kereta api yang jalan lewat rel. Kereta api yang jalan lewat rel itu mungkin dia merasa, aduh bosen kok lewat gini terus, kok kaku seperti ini. Toh saya sudah tahu jalannya. Tetapi kalau kereta itu merasa bosan, merasa terlalu dikekang dan sebagainya, lalu dia meloncat keluar dari rel. Disitulah dia akan mengalami banyak kesulitan. Bapak Ibu sekalian, mengingat perintah Tuhan mungkin bagi kita, bosen, kok kaku, kok Taurat, kok perjanjian lama, kok dikekang, kok membosankan. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita, ingat perintah Tuhan itu sangat penting supaya hidup saudara dan saya seperti kereta itu yang jalan lebih cepat justru kalau ikut jalur trek relnya. Hidup yang nggak usah jatuh bangun terlebih dahulu baru bertobat. Jikalau kita merelakan diri mungkin merasa bosan, mungkin merasa dikekang. Tapi kalau kita yakin perintah Tuhan, petunjuk Tuhan itu baik untuk kita, maka kita bisa melakukan dan Tuhan akan menunjukkan orang yang setia dan taat akan mengalami berkat Tuhan secara berkelimpahan. Kemudian mengingat bahwa Tuhan Yesus berkorban. Dengan melakukan perjamuan kudus itu penting karena apa? Karena kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk kita, kita ini akan punya perasaan kita itu dihargai oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan yakin dan tahu bahwa kita ini dicintai. Orang yang mengingat bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita, dia tidak akan mencari-cari penghargaan di dunia ini, nggak akan mengemis cinta dari kiri dan kanan. Hidupnya itu tenang, yakin, mantap. Tidak cari sensasi, tidak cari pujian. Karena dia tahu, dia sudah dicintai, sudah dihargai oleh Tuhan. Orang yang mengingat pengorbanan Tuhan, dia akan hidupnya tenang. Seperti kitab Roma mengatakan, kalau anaknya sendiri diberikan kepada kita, masa sih yang lain nggak diberikan? Kalau Tuhan Yesus diberikan kepada kita, masa sih Tuhan nggak memberikan kepada kita kekuatan menjalani pandemi ini, jalan keluar, menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang ini, baik masalah kesehatan, perekonomian keluarga kita. Masa sih Tuhan nggak ngasih? Mengingat pengorbanan Tuhan akan menolong kita untuk hidup dengan mantap. Jadi Bapak Ibu sekalian,
tanda, benda, kegiatan yang menolong kita mengingat anugerah Tuhan itu sangat penting. Marilah hari ini kita pikirkan, misalnya kita mengikuti kebaktian berjaman kudus, itu penting untuk mengingat Tuhan. Kita punya Alkitab di rumah, ada salib di rumah, mungkin ada foto, gambar, lukisan. Itu penting mengingatkan kita kepada Tuhan. Mari kita mengingat Tuhan. Ada di satu internet itu ditulis, yang seolah-olah bisa merupakan suara Tuhan kepada kita. Ya dituliskan, lu pikir gue sisir, yang lu cari pas hati lu berantakan doang. Terus, waktu semua udah rapi, lu lupa taruh di mana. Apakah kita memperlakukan Tuhan seperti sisir? Mari kita mengingat Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita melawan lupa. Jangan koleksi alasan. Jangan meremehkan kesabaran Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah. Tuhan bukan sisir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami tidak melupakan kebaikan Tuhan dan tidak melupakan perintah Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Apa yang kami dengar boleh kami lakukan dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.